Oke, kembali lagi ke pertanyaan di mana tadi terputus. Pernahkah ada yang namanya survivor's guilt? Survival, aku baru dengar sih survival's guilt. Survivors, jadi dia adalah yang satu-satunya yang survive. Aku kasih contoh gini, misalnya ada 5 orang naik mobil, terus tabrakan, yang hidup cuma 1. Terus dia ngerasa bersalah karena dia survive iya, gitu. kenapa gue disisakan? Ada loh, there is such a thing yang namanya survivor's guilt. Nah, di dunia kita yang sudah sedemikian kayaknya orang bisa masuk ke rumah tangga, orang bisa lihat, oh so ini gini, si itu gitu, si ini mesranya begini, si ini kalau ulang tahun perkawinan tahun lalu dapatnya ini, lebih apal yang nonton, tahun ini dapatnya apa gitu kan. Nah, ketika kiri kanan kita udah banyak sekali orang yang terpaksa berpisah, entah itu karena memang dipisahkan oleh kematian atau ya just dengan didn't make it macam aja, masalah yang ada, atau masih bertahan tapi sebenarnya udah bisa ranjang, udah bobrok dan ya yang tahu mungkin orang-orang deket. Pernah ada nggak sih rasa itu gitu? Kayak nggak tahu ya, mungkin ini pertanyaan yang aneh ya, karena gini, kenapa aku bertanya itu? Karena kok zaman sekarang aku juga menemukan banyak orang yang ngelihat orang pernikahannya baik-baik aja, minding their own business, gue gak kepo urusan lo, malah dapat pertanyaan seperti semoga langgeng baik-baik aja beneran ya, nggak cuma di medsos aja. Pertanyaan macam apa itu? Aku juga suka dapat begitu. Bahkan kadang aja DM, ada yang juga langsung di komen gitu, bicaranya kayak gitu. Mudah-mudahan nggak cuma di medsos ya atau apa gitu ya. Ya, ya itu mungkin fenomena media sosial sekarang gitu ya. Kadang juga mungkin ya karena semua semua ada di media sosial, ada di semua, kadang juga kehidupan banyak yang juga dia jadikan konten gitu ya. Jadi orang mungkin bingung juga mana yang reality, mana yang settingan gitu. Dan kadang kalau buat aku sendiri capek sebenarnya kalau kita selalu membuat sesuatu settingan atau misalnya cuma pencitraan aja atau karena kalau itu kan semua pasti sifatnya temporary. Lu nggak mungkin bikin settingan kalau ini selamanya begitu terus gitu kan, nggak mungkin juga. Pasti kalau misalnya ya settingan atau pencitraan atau apa, pasti ada masanya. Nanti orang akan tahu yang sebenarnya. Makanya aku selalu sama Darius berusaha apa yang kita tampilkan dari zaman dulu, mulai dari di zaman masih di infotainment atau apapun, tabloid atau apapun, itu tetap ya Donna Darius ya begini. Makanya kita hidupnya biasa-biasa aja, standar, nggak pernah viral. Karena ya begitu aja hidupnya. Standar seperti ya keluarga kebanyakan sebenarnya. Cuma mungkin karena pekerjaan kita aja di dunia entertainment, mungkin orang makanya mungkin banyak yang lihat atau banyak yang sorot. Tapi ya we just ordinary people, we just ordinary family, and we just ordinary couple gitu. Jadi apapun, jadi kita nggak punya beban karena ya kita di media sosial, di TV, di YouTube, dan di kehidupan nyata ya kita begitu. Jadi kan nggak pusing, nggak mesti mikirin, mesti bikin sesuatu apa. Atau malah nggak dimesra-mesrain hanya karena pas ke acara keluarga, si itu baru pisah, si ini juga pisah, si ini juga ribut gitu. Iya. Itu survivor guilt-nya. Ya pasti ada apa ya, ada sebuah batasan ketika kita keluar gitu kan, maksudnya nggak berlebihan juga lah ya kan, ketika di depan umum sama ketika kita cuma berdua atau misalnya berarti kalau berdua lebih lagi dari yang Anda perhatikan. Ya masa dikasih tahu ya, dua cuma berdua yang tahu dong gitu. Even juga depan, kadang juga aku nanya sama Sabrina. Kemarin sempat nanya sama Sabrina, Cap, kamu kalau lihat mama sama papa misalnya peluk atau kiss atau apa gitu, kamu gimana rasanya? Ya, are you happy or you gitu? Dua-duanya. Ada lagi anaknya udah gede kan, oh gitu kata ya, tapi dia ada happy. Mungkin kan katanya juga
keluarga yang bahagia, orang tuanya harus bahagia dulu. Iya. Suami istri harus bahagia, jadi anak-anak juga bisa Iya. happy lihat orang tuanya harmonis. Keluarga yang harmonis harus orang tuanya juga harmonis. Gitu. Jadi ya, aku sama Darius juga selalu berusaha menunjukkan bahwa ya kita we are happy, so anak-anak juga bisa lihat mama papanya happy ngejalanin hidupnya. Jadi anak-anak juga bisa happy, termasuk juga di media sosial. Kita berusaha untuk juga, karena kan aku pikir kebahagiaan itu menular. Jadi kalau kita bahagia, berharap orang lain juga bisa bahagia. Aku cuma pengen kasih inspirasi yang positif buat para follower aku, buat para netizen gitu istilahnya. Karena banyak berita udah aneh-aneh, udah bikin sedih, udah bikin stres gitu. At least ada sedikit apa ya, yang bikin sedikit pencerahan, yang sedikit harapan bahwa rumah tangga itu bisa berjalan. Bisa, walaupun semua pasti butuh perjuangan, nggak semuanya mulus-mulus aja. Dan aku sama Dara juga selalu bilang bahwa nggak semuanya mulus-mulus aja. Semua masalah pasti ada, tapi kan kita berusaha selalu menyelesaikan masalah, jangan masalah ditambahin lagi jadi masalah gitu. Masalah cepat-cepat diselesaikan, netizen, penonton ya. Kalau ada yang bertanya-tanya bahwasannya kalau memang ada rumah tangga yang baik-baik aja, kenapa nggak kita doain aja sih gitu daripada kita bertanya masa sih gitu. Mudah-mudahan nggak gini, enggak lah, justru berharap you just be happy gitu. For them. Iya, lihat ada yang happy, you just be happy, doain yang baik-baik. Karena kan setiap ucapan itu doa, setiap ketikan di komen kamu itu juga mungkin doa juga buat orang tersebut. Betul. Gitu. Pertanyaan, pernah merasa cemburu apa enggak dalam hidupmu? Cemburu sama? Ketika Darius harus banyak bertemu dengan orang, nggak cuma pekerjaan ya, ketika ketemu sama orang. Pastilah, Pasti ada kan? Pasti, karena aku pikir ya satu, selain saya Capricorn yang katanya juga cemburuan gitu ya. Itu karena dulu apalagi mungkin awal-awal menikah dulu, ya itu aku merasa bahwa sense of belongingnya tinggi, besar. Dan aku nggak pernah acting sama lawan jenis atau apapun itu, dan mungkin itu karena beda usia gitu ya. Jadi karena dia masih muda gitu kan, aku maksudnya waktu awal menikah mungkin ini masih muda nih, nanti mungkin masih mungkin masih nanti ada puber kedua, satu kedua keberapa gitu kan, adalah rasa itu ada. Tapi makin lama sekarang udah banyak hal yang lebih penting dipikirin daripada sekedar cemburu atau mikirin lakinya ngapain begini begitu sama orang lain atau apapun. Dan sejauh ini selama 16 tahun Darius bisa membuktikan bahwa dia bisa menjaga janji sucinya pernikahan kita gitu. Membawa aku ke pertanyaan berikutnya. Seorang Donna Agnesia, setiap orang pasti punya lah ya insecurity. Yes. Perempuan pasti. Baru melahirkan aja pasti insecure, suaminya pergi tugas jauh insecure, aduh gue masih begini bentuknya apa gitu kan, ada. Nah, kita pengen tahu apakah Donna Agnesia mempunyai beberapa insecurity yang merupakan pelajaran yang gini, perasaan dulu gue udah lulus dari pelajaran ini, kok muncul lagi sih, kok insecure lagi di bidang ini gitu ya. Aku kasih contoh, kalau aku insecurity-nya adalah aku merasa seandainya aku punya pinggul yang lebih kecil, kaki lebih panjang, pasti hidupku bahagia gitu kan ya. Maksudnya gini, harusnya kan kalau kita pinjam baju ke desainer ya, harusnya ya baju you dong yang masuk ke badan I, nggak harus badan I masuk ke badan you. I kan bukan es batu ya, dari cair lalu menjadi benda padat ya kan. Tapi kenyataannya ketika aku harus balik lagi kerja dari Bali berangkat ke Jakarta, kadang-kadang harus pinjam baju desainer dan segala macam. Begitu nggak muat, panik, aku yang nggak enak sama dia gitu. Padahal kan nggak harus begitu kan, bisa dicarikan solusinya gitu. Unless I'm a model, which I'm not ya. Tapi kan tetap aja gitu. Tapi kan Mbak Sofi juga dari dulu nggak berubah. Gitu aja. Masa berubah sebenarnya tetap aku tuh ngerasa kalau aku bisa pakai celana yang lebih gimana, kayaknya klien akan lebih happy, selalu ada pemikiran kayak begitu. Nah itu buat aku pelajaran berulang. Perasaan udah berdamai nih, tiba-tiba dapat pekerjaan yang gede lagi gini yang, Mbak ini nggak muat ya ini, itu tuh bisa bikin aku mengecewakan. Nah nggak tahu deh tuh, semoga aku bisa lulus dengan gemilang sih suatu hari nanti. Tapi emang itu wajar sih, aku bilang setiap perempuan pasti begitu. Aku juga begitu kan, dulu kayaknya pakai baju nggak masuk aja gitu kan dulu, karena dulu waktu pas mungkin sebelum nikah atau aku kurus banget gitu badannya, kayak mau pakai baju size XS atau apa tuh mau ada ekstra ketit. Nah sekarang kemarin sempat naik gitu kan berat badannya, terus yang kayaknya mau pakai baju susah, mau ke undangan sampai pernah nggak pakai, akhirnya nggak jadi pergi ke undangan. Nggak pakai baju dong.
jadinya malah jadi nggak pergi kan, udah nyobain berapa baju kayaknya aku nggak nyaman gitu. Sampai ya Darius nggak pernah komplain sih, cuma dia paling suka ngingetin ya, makanya olahraga gitu. Cuma kan itu udah jadi sebuah sentilan yang padahal saya olahraga loh gitu. Cuma kan ternyata kan untuk menguruskan badan itu nggak cuma olahraga aja, masalahnya kan juga makan kan. Sementara saya doyan makan, dulu kayaknya mau makan apa aja nggak pernah jadi daging gitu, sekarang kayak napas Hirup aja angin aja jadi daging gitu kan. Aduh, memang Masa sih lu ngerasa itu? Kayaknya penonton gak ada yang percaya deh. percayalah gitu ya. Belum Agnesia. lagi kalau sekarang ya ya mungkin Darius di usianya sekarang sedang lagi mateng-matengnya gitu kan, dan aku mungkin udah di atas 40 dengan ada orang-orang mungkin yang kadang ada yang komentarnya Mbak Dona awet muda, ada yang komentarnya oh Mbak Donanya udah kelihatan tua, Dariusnya belum ada kan, pasti ada aja kayak gitu. Ada itu pasti kadang bikin feel aku juga merasa insecure gitu. Jadi tapi ada satu momen yang waktu itu ada sebuah mau ditawari iklan gitu, terus dibilang itu yang bikin aku itu jadi memotivasi aku sampai akhirnya aku bisa turun 8 kilo. Wow. Itu gara-gara, jadi tadi mau dipasanginnya berdua, cuma terus bilang oh iya ya tapi Donanya kayaknya harus kurusan lagi deh. Dia juga pindah bekerja di bidang asuransi. Ya. Coba cerita dong.